A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ghaffarudz dzunub wa sattarul uyub wa kasyaful kurub. Allamal ghuyub, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfil qulub wa qabala taubata man yatub. Nusalli wa nusallimu ala khairil bariyati Muhammad bin Abdillah alladhi arsalahu Allahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa syirajan munira. Ballaghar risalah wa addal amana wa nasahal umma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sebagai seorang muslim, sebagai umat yang beragama, sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang istimewa, terdapat di dalam diri kita, terdapat di dalam jiwa kita, dan terdapat di dalam kehidupan kita tentang keimanan, yang mana keimanan itu harus kita tingkatkan, harus kita update, harus kita tingkatkan di dalam jiwa kita agar mampu meraih cinta dan belas kasih Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengurai apa itu keimanan dan apa unsur-unsur yang berada dalam keimanan itu. Keimanan adalah hal yang mesti kita tingkatkan untuk meraih kecintaan, meraih hakikat, dan meraih kebenaran. Di dalam keimanan, saya ingin membagi atas dua unsur. Jadi keimanan terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah cinta. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah buah dari berpikir yang benar, berpikir yang logis, berpikir yang terstruktur. Dan orang yang berpikir dengan logis, orang yang berpikir dengan benar, orang yang berpikir dan terstruktur sesuai dengan kaedah-kaedah berpikir akan mendapatkan di dalam dirinya akan kebijaksanaan. Orang yang berpikir dengan benar, orang yang berpikir dengan logis, dan orang yang berpikir dengan teratur akan tersingkap di hadapannya suatu kebenaran, kebenaran akan hakikat kebenaran. Jadi ketika kita menggunakan pemikiran kita, akal sehat kita akan tersingkap di depan kita bagaimana hakikat kebenaran itu. Bukan yang tersingkap adalah kebatilan dan bukan pula kepalsuan. Karena kenapa? Untuk mendapatkan kebenaran itu, untuk mendapatkan hakikat kebenaran itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang remeh-temeh. Tapi itu adalah hal yang mesti kita perjuangkan. Karena kebenaran dan kepalsuan pada dunia kita sekarang ini sangat sulit untuk kita membedakannya. Karena kenapa? Banyak kepalsuan-kepalsuan yang ada di dunia sekarang kita ini dibungkus dengan pola bahasa-bahasa kebenaran. Sehingga kita sulit membedakan mana kebenaran dan mana kepalsuan, mana kebatilan yang dibungkus dengan bahasa-bahasa kebenaran. Oleh karena itulah, berpikir yang logis, berpikir yang benar, berpikir yang terstruktur sangatlah penting untuk kita mendapatkan kebenaran yang sebagaimana kebenaran itu, kebenaran yang menghakiki, bukan kepalsuan yang dibungkus dengan bahasa-bahasa kebenaran, tapi kebenaran sebagaimana kebenaran itu. Karena pada hakikatnya kebenaran dan kebatilan itu adalah dua hal yang sangat jauh berbeda. Perbedaan antara langit dan bumi. Namun begitulah kebatilan, kepalsuan yang dipoles dengan bahasa-bahasa kebenaran sehingga kita sebagai manusia sulit membedakan di antara keduanya.
Yang kedua adalah cinta. Cinta dalam pengembangan iman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki posisi yang sangat urgen, memiliki posisi yang sangat penting antara pengetahuan dan cinta. Sebagai pecinta, tak ada lagi hal yang bertentangan dalam dirinya antara pengetahuan dan cintanya kepada sang kekasihnya. Apapun yang diperintahkan oleh sang kekasih akan ia segera tunaikan, akan ia segera laksanakan tanpa ada kata tanya lagi. Karena antara pecinta dan seorang kekasih sudah menyatu kehendaknya, dan tidak ada lagi kehendak di antara keduanya, yang ada hanyalah kehendak kekasih. Kata Maulana Rumi, biarkanlah dirimu dibentuk oleh tarikan yang kuat dari apa yang kamu cintai. Dan dalam cinta ini, seorang pecinta ketika dia sudah mendapatkan cinta yang begitu besar, akan lahir dalam cinta itu sebuah pengorbanan. Seperti halnya ketika kita berada di bulan Ramadan, berada di bulan suci Ramadan, kita senantiasa mendahulukan kehendak kekasih kita, mendahulukan keinginan kekasih kita dalam bulan Ramadan. Seperti halnya kita berpuasa, kita rela sebagai pecinta Allah Subhanahu wa taala, rela tidak makan seharian, rela perut kita berada dalam kekosongan demi untuk menunaikan perintah Sang Ilahi, demi untuk menunaikan perintah kekasih kita. Kita merelakan diri kita berada dalam kondisi lapar. Oleh karena itu, kita sudah berada dalam bulan-bulan keberkahan, bulan-bulan penuh dengan hikmah, bulan-bulan penuh dengan barokah, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagai seorang muslim yang mengklaim dirinya sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim, sebagai orang yang taat kepada sang kekasih, hendaklah di dalam bulan ini kita terus meningkatkan ketakwaan kita, kita terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan ini berdasarkan akal sehat dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Di dalam kehidupan ini, dalam hukum kausalitas, akal kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hak ketaatan terhadap hambanya, sehingga hamba ini selalu meningkatkan, selalu melakukan perintah-perintah Tuhannya. Itu adalah hukum akal yang bisa kita singkap dalam kehidupan ini, bahwasanya ada hak Tuhan yang mesti kita tunaikan dalam kehidupan kita ini. Jadi sebagai seorang muslim, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan cinta kita agar mendapatkan pengetahuan, agar mendapatkan kebenaran yang hakikat dan mendapat cinta dari sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan manfaat dari pembelajaran, dari penyampaian saya pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.